Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-26, sampai pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-26, sampai dengan pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-26. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Judul renungan kali ini, Kamu Orang Apa? Ditulis oleh Soxil Dixon. Ketika saya masuk ke toko es krim bersama anak balita saya yang berdarah campuran, penjaga di balik konter menatap saya sekilas lalu memandangi anak saya. Ia lalu bertanya, "Kamu orang apa?" Pertanyaan dan nadanya yang kasar memunculkan kembali rasa marah dan sakit hati yang sering saya alami saat bertumbuh dewasa sebagai keturunan Meksiko-Amerika yang berpenampilan tidak sesuai dengan stereotip pada umumnya. Saya menarik Xavier lebih dekat lalu menoleh kepada suami saya yang berkulit hitam. Dengan mata menyipit, pegawai toko itu menyiapkan pesanan kami tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dalam hati saya mendoakan orang itu, sementara anak saya menyebutkan rasa-rasa es krim yang ingin dicobanya. Setelah memohon pengampunan atas kepahitan yang saya rasakan, saya meminta Allah memberi saya kerelaan untuk mengampuni. Dengan warna kulit yang terang tetapi tidak putih, bertahun-tahun saya menjadi target sorot mata serupa yang disusul dengan pertanyaan yang sama. Saya bergumul dengan perasaan tidak aman dan tidak berharga. Sampai saya mulai belajar menerima identitas saya sebagai anak Allah yang dikasihinya. Rasul Paulus menyatakan orang percaya di dalam Yesus adalah anak-anak Allah karena iman. Berbeda-beda tetapi sama-sama berharga. Kita saling terhubung dan memang dirancang untuk bekerja sama. Ketika Allah mengutus anaknya untuk menebus kita menjadi keluarga melalui darahnya yang tercurah di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah, nilai diri kita tidak dapat ditentukan oleh pendapat, tuntutan, atau pandangan orang lain. Jika orang bertanya, "Kita ini apa?" maka jawaban kita adalah, kita adalah anak-anak Allah.
Sahabat ODB, pernahkah Anda meragukan nilai diri Anda karena pendapat, tuntutan, atau pandangan orang lain? Lalu bagaimana kesadaran bahwa semua anak Allah dicipta menurut gambarnya dapat membantu Anda mengasihi mereka yang berbeda dari Anda? Allah Bapa, tolong aku melihat diriku dan orang lain melalui mata-Mu, serta mengasihi orang yang berbeda dariku dengan kasih-Mu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.